Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Al-Ghifri. NIM saya 22 0101 005. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada hari ini saya akan membuat tugas video UAS saya, yaitu mata kuliahnya yaitu adalah pemasaran digital. Di sini sudah ada 3 soal yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Ronald Aprianto, SEMSI. Ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke soal pertama. Oke, bisa lihat di sini ya. Soal pertamanya yaitu yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja indikator kinerja utama atau yang kepanjangannya itu Key Performance Indicator. Itu kepanjangan dalam bahasa Inggris. Kalau singkatannya itu KPI, bukan Komisi Pemberantasan sorry. Yang harus itu KPK ya, sorry. Yang harus Oke, saya ulangi saja. Berdasarkan pengalaman Anda, apa saja indikator kinerja utama Key Performance Indicator atau KPI yang harus diperhatikan dalam mengukur keberhasilan kampanye digital? Jelaskan alasan Anda. Oke. Baik. Pertama ya, kita harus memahami dulu apa ini arti key performance indicator atau indikator kinerja utama. Jujur saya baru tahu juga sih. KPI ini yaitu adalah metrik ya, adalah sebuah metrik atau parameter untuk mengukur atau menilai seberapa efektif suatu individu, tim atau organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Nah, di sini KPI ini berfungsi untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja, dan lalu membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, fungsinya tidak lain adalah untuk mengukur keberhasilan, terus memberikan panduan yang strategis, dan fokus dalam perbaikan dan serta pemantauan kesehatan. Oke, baik. Jenis-jenisnya ada, bisa dilihat di contohnya, yaitu KPI perusahaan yang tidak lain ya mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan, ya tidak jauh lah dari sales, revenue, atau market share. Oke, baik. Itu tadi penjelasan soal KPI. Oke, saya lihat lagi soalnya. Oke, ini soal masalah kampanye. Oke. Pertama yang perlu diperhatikan itu harusnya ada beberapa hal, yaitu reach. Bukan reach artinya kaya, bukan ya. Reach yang saya maksud di sini REACH, reach, dan engagement rate, exactly, conversion rate, dan customer acquisition cost. Oke, baik, kita mulai dari reach. Maksud reach di sini yaitu menunjukkan seberapa banyak audiens yang terpapar kampanye, sehingga dapat dinilai seberapa luas pesan yang tersampaikan. Lalu engagement rate di sini yaitu mengukur interaksinya. Cara mengukur interaksi di sini bisa dilihat dari likes, komentar, dan seberapa banyak di-share atau klik, view, yang mencerminkan tingkat ketertarikan audiens terhadap konten. Conversion rate. Conversion rate di sini melihat seberapa banyak audiens yang akhirnya melakukan tindakan yang diinginkan, seperti pembelian atau pendaftaran. Sementara customer acquisition cost, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu pelanggan baru, sehingga membantu mengevaluasi efisiensi anggaran pemasaran. Nah, kombinasi yang saya sebutkan tadi, ini dapat memberikan KPI ini gambaran yang objektif mengenai efektivitas kampanye secara keseluruhan. Nah, dari hal-hal yang saya sebut yang perlu diperhatikan tadi, itu contohnya ya, sudah diterapkan oleh tim ses Prabowo Gibran pada saat musim-musim kampanye dulu.
Nah, mungkin saya tidak mau terlalu jauh ya. Mungkin kita throwback dulu lah ke masa lalu. Masalah Prabowo ini, sorry ya, Bapak Presiden Prabowo ini kan sebelumnya sudah mencalonkan diri sebagai presiden itu 2 atau 3 kali saya lupa. Nah, terus personalnya Bapak Prabowo ini tadinya itu sangar, gahar, tentara-tentaraan. Nah, pada saat pemilu musim lalu, si tim sesnya Prabowo Gibran ini membuat sebuah personal yang baru untuk Bapak Prabowo, apa? Yaitu gemoy. Nah, dari konten isi gemoy yang AI itu, akhirnya uh, viral di internet dan di reach oleh banyak audiens, dan engagement rate-nya itu bisa dilihat dari likes, komen, dan share pada video-video yang dibuat. Lalu engagement rate-nya itu conversion rate-nya itu bisa dilihat dari seberapa banyak orang melakukan konten-konten tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah. Baik ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Jika Anda bekerja sebagai digital marketer, untuk sebuah perusahaan retail, bagaimana Anda merancang strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan selama musim liburan? Ini sebenarnya bisa cukup tricky. Tapi mungkin hal yang pertama saya lakukan itu saya akan merancang 3 aspek utama, yaitu dari mengadakan promosi musiman, pemilihan kanal pemasaran, dan pengalaman pada saat berbelanja. Promosi musiman itu dapat dilakukan atau dapat ditawarkan seperti diskon bundling, flash sale, atau voucher terbatas pada saat musim tersebut. Lalu pemilihan kanalnya itu saya akan memaksimalkan ya paling media sosial, tentunya media sosial, email marketing, lalu iklan yang berbasisnya itu bayar untuk targetingnya itu jauh lebih mudah dan dapat menjangkau segmen pembeli yang berbeda. Dan yang terakhir, pengalaman berbelanja harusnya dibuat senyaman mungkin. Misalnya meningkatkan kecepatan layanan, memperjelas informasi produk, dan serta menyediakan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Contoh pada saat saya juga melakukan belanja, pembelanja gitu. Pada saat saya pembayaran, saya itu di aplikasi kuning ya, biasanya tuh terdapat banyak opsi teman-teman, bisa dari mobile banking atau kris, atau bisa dari COD. Jadi semakin banyak opsi semakin baik. Soal nomor 3. Dalam era artificial intelligence atau AI, bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pemasaran digital? Berikan contoh aplikasinya. We talk about AI. Sebentar ya. Di sini adalah bisa dilihat, fokus. Ini adalah aplikasi Shopee. Bisa dilihat teman-teman di bagian search engine-nya. Bisa dilihat ada bintang-bintang seperti ini. Can you see that? Bintang-bintang seperti itu sudah AI. Artinya pada saat sebelumnya itu saya tidak ada AI search engine AI di Shopee itu sebelumnya tidak ada. Berarti ya memang AI ini sudah di masa peak-nya lah. Yang pertama yaitu saya dengan teknologi AI ini
saya akan membantu personalisasi dalam pemasaran digital, yaitu dengan cara membuat konten, memberikan rekomendasi, dan layanan yang sesuai kebutuhan tiap pelanggan. Nah, contoh aplikasinya adalah rekomendasi produk otomatis pada platform e-commerce berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pelanggan. Selain itu, terdapat penggunaan chatbot yang berbasis AI yang dapat melayani pelanggan secara real time, menjawab pertanyaan, serta membantu proses transaksi tanpa harus menunggu agen manusia. Dengan cara tersebut, AI mendukung efisiensi layanan dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Baik, itu saja materi yang bisa saya paparkan untuk UAS saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.